Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam pemirsa semua. Kembali lagi bersama kita di acara diskusi kali ini. Kali ini saya selaku moderator acara diskusi kali ini izin memperkenalkan diri. Nama saya Adnan Fauzan Hakim. NIM saya 2003-743, mahasiswa pendidikan sejarah kelas 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang Hardiknas atau Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan tanggal 20 Mei. Nah, untuk itu di sini juga sudah ada narasumber. Yang pertama dari yang duduk paling kiri ya. Kiri saya ada Muhammad Farhanhua. Ya, Muhammad Farhanhua. Ada Muhammad Cesar. Oke, ada Alma Hani, ada Tarisa Dania, dan terakhir ada Zikri Nur Fauzi. Oke, untuk itu saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Nah, berbicara tentang Hardiknas atau Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei, tidak akan lepas dari yang namanya salah satu organisasi, yaitu Budi Utomo. Tapi organisasi kebangkitan atau kepemudaan saat itu tidak hanya Budi Utomo, ada juga SI atau Serikat Dagang, kemudian Indis Party. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber sekalian, apa sih yang narasumber ketahui tentang tiga organisasi tersebut, Indis Party, Serikat Islam, dan Budi Utomo? Silakan. Izin masuk Adnan, saya di sini akan menjelaskan tentang Serikat Islam. Serikat Islam dulunya bernama Serikat Dagang Islam, yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 yang kemudian menjelma menjadi Serikat Islam pada tahun 1912, yang dimana Serikat Islam merupakan pelopor kebangkitan nasional. Awal Serikat Islam ini bertujuan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang di Indonesia dari ancaman pedagang Cina, karena perkembangan syarikat Islam juga sudah cukup luas, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Seiring dengan membaranya suasana kebangkitan nasional, tujuan Serikat Islam ini lebih menjurus kepada kegiatan yang lebih luas dari tujuan yang sebelumnya, yakni melawan semua ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Jika dilihat dari anggaran dasarnya, Serikat Islam ini tidak terlihat sedang melakukan politik, tetapi pada nyatanya organisasi ini juga sedang memperjuangkan keadilan rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tarisa. Silakan. Selanjutnya ingin menjelaskan tentang Indis Party atau Budi Utomo. Saya izin masuk. Silakan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Indis Party. Nah, bila kita perhatikan sejarah ini mengenai bagaimana pergerakan nasional di Indonesia, salah satu dari corak perkembangan pergerakan nasional Indonesia ialah adanya konsep politik yang 100% bergerak di bidang nasionalisme modern. Nah, organisasi pendukung pergerakan revolusioner nasional itu ialah Indis Party yang didirikan pada 25 Desember tahun 1912 oleh Edward Dawes Dekker
atau yang oleh rakyat Indonesia dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi. Nah, Danudirja Setiabudi ini melakukan propaganda melalui surat kabar harian The Express yang salah satu isinya yaitu bertujuan untuk menciptakan gerakan politik yang sehat dengan menghapus hubungan kolonialisme Barat dengan kaum pribumi di Indonesia. Sekian dari saya mengenai Indis Partij. Oke, terima kasih Saudara Cesar. Selanjutnya silakan. Ya, Alma. Ya, izin masuk, Adnan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu merupakan sebuah organisasi di mana yang dicetuskan oleh Dr. Wahid pada tahun 1907 untuk membangun sebuah organisasi yang bertujuan untuk menaikkan derajat bangsa. Nah, kemudian pada tahun 1908 ini direalisasikan oleh Budi Utomo. Nah, jadi cerita singkatnya ini, jika Dr. Wahid ini mendatangi tempat dulunya dia bersekolah di Sofia, di mana Sofia ini dia bertemu dengan rekan-rekannya yang masih bersekolah di sana dan akhirnya menghimpun beberapa mahasiswa di sana untuk membangun sebuah organisasi yang akhirnya tercetuslah Budi Utomo ini. Yang dicetuskannya memang tahun 1907 dan akhirnya realisasikan 1 tahun ke depan, yaitu pada tanggal 20 Mei 1948. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Saudari Alma ya. Sudah jelas mungkin sedikit sejarah singkat mengenai SI, Saudara Dekat Islam, Indis Partij dan Budi Utomo. Selanjutnya saya akan bertanya, kan dilihat dari apa yang teman-teman tadi paparkan gitu, bahwasannya Budi Utomo bukan suatu organisasi tertua yang hadir untuk membangkitkan semangat juang para kaum pemuda. Nah, ada yang lebih tua itu, salah satunya adalah Sarekat Islam. Tapi kenapa masih tetap yang dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional adalah hari kelahiran Budi Utomo, bukan hari kelahirannya Sarekat Islam? Izin Adnan. Silakan. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit. Kalau menurut saya jelas ya, karena hari kebangkitan nasional yang dimana di situ tersemat kata nasional yang artinya menyeluruh dan tanpa embel-embel lain. Kalau diumumkan sama organisasi Budi Utomo ya, artinya embel-embel di situ jadi jelas gitu kalau fokus utama si organisasi Budi Utomo itu bergerak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di bidang kekuatan pemikiran. Nah, kalau masuknya ke SI kan artinya Sarekat Islam. Di situ tersemat kata Islam, yang mana kita tahu di Indonesia ini ada banyak sekali agama, bukan hanya Islam saja. Nah, jadi kenapa tanggal lahir Budi Utomo dijadikan sebagai Harkitnas? Karena Budi Utomo sifatnya nasional, menyeluruh dan dapat diterima oleh semua kalangan. Maksud dari kata dari kalangan itu di sini lebih ditekankan pada kalangan agama. Kenapa seperti itu? Karena si Sarekat Islam image di rakyatnya ya organisasi yang berbasis Islam. Jadi sebagai masyarakat menilai kalau Sarekat Islam lebih condong mementingkan agama Islam dibanding agama lainnya. Sekian dari saya. Izin menambahkan, Adnan. Ya, silakan Pak. Iya, jadi memang benar dari apa yang dikatakan oleh Saudara Zikrinur, bahwasannya Budi Utomo ini lebih menggeneralisasikan semua struktur elemen masyarakat dan bukan hanya warga atau beberapa kaum agamis saja atau agama Islam itu sendiri. Namun peran daripada Budi Utomo ini selain dia lebih cenderung kepada bidang pendidikan, dan jika dibandingkan dengan Sarekat Islam yang memang organisasi mereka lebih dahulu melakukan program politik, program pergerakan nasional dengan gagasan nasionalismenya mereka, tetapi Budi Utomo sendiri berbeda dengan Sarekat Islam yang merupakan lahir lebih muda dibandingkan dengan Sarekat Islam itu sendiri. Walaupun lebih muda, tetapi yang menariknya dari perjuangan Budi Utomo itu, sebut saja seperti yang tadi Saudara Zikrinur jelaskan,
eh, menguatkan kesadaran nasionalisme gitu, dan itu juga merupakan salah satu program kerja yang ada pada organisasi Budi Utomo. Mungkin sekian dapat segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Farandua. Ya, mungkin Alma yang menambahkan, silakan Alma. Saya ingin menegaskan dan menambahkan sedikit saja jika barusan dari Farhan Duha itu mengatakan jika Budi Utomo itu jadi pemantik lah gitu, pemantik dari grup lainnya, dari organisasi lainnya untuk melakukan pergerakan nasional. Ya, memang betul. Nah, memang tidak secara langsung melakukan pergerakan nasional, tapi secara sedikit demi sedikit melalui pendidikan itu sendiri membuat yang seperti kita tahu pada masa itu pendidikan di Nusantara itu belum merata. Maka dari itu dengan adanya Budi Utomo ini sedikit demi sedikit pendidikan mulai dikembangkan gitu, dan akhirnya setelah pendidikan sudah mulai merata dan muncullah sebuah keinginan kembali untuk melakukan pergerakan nasional. Terima kasih. Izin Silakan. menambahkan ya, dan kan tadi teman-teman Farhan, Alma, dan Zikri telah menjelaskan tentang syarikat Islam ya. Kalau saya ini ingin lebih menjelaskan tentang Indis Partis ya. Jadi mengapa tidak Indis Partis? Mengapa Budi Utomo? Karena Indis Partis sendiri itu berdirinya itu terinspirasi oleh Budi Utomo, yang dimana Budi Utomo ini adalah role model bagi Indis Partis itu sendiri. Jadi mungkin lebih afdol kalau Budi Utomo yang menjadi tanggal Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Oke, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan lagi? Cukupkan ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Menilik dari jawaban teman-teman semua, bahwasannya Budi Utomo tuh aktif gitu juga di bidang pendidikan gitu ya. Tapi kenapa suatu organisasi yang hanya bergerak di bidang pendidikan yang pantas dijadikan tanggal lahirnya yang pantas dijadikan Hari Kebangkitan Nasional, tidak seperti Indis Partis yang tadi dijelaskan oleh Tarisa yang bergerak di bidang politik, ataupun Sarekat Islam yang bergerak di bidang dagang. Nah, kenapa seperti itu menurut narasumber sekalian? Silakan. Izin masuk ke Adnan. Silakan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, jika kenapa Budi Utomo, karena pertama Budi Utomo itu mulai pergerakan nasionalnya itu dengan mengupgrade pemikiran para muda pada masa itu untuk mengenyam lebih lanjut sebuah pendidikan. Kenapa tidak Sarekat Islam? Kembali lagi karena Sarekat Islam itu fokusnya hanya di perdagangan saja. Nah, kenapa tidak seperti Indis Partis yang sudah pasti politik ya? Yang tadi juga disebutkan oleh Tarisa, jika Indis Partis ini menjadi sebuah Indis Partis itu memodelkan Budi Utomo, bisa dibilang berkaca kepada Budi Utomo. Nah, lagi pula kalau Indis Partis itu sudah fokus kepada politiknya, sedangkan Budi Utomo itu dari awalnya, dari masa pendidikannya, terus demi sedikit diajarkan oleh politik. Jadi kalau Budi Utomo itu lebih basicnya diajarin dulu dari pendidikannya, ininya, nggak langsung ke politik seperti Indis Partis. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Alma. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi rekan-rekan? Saya Silakan. sedikit menambahkan dari penjelasan Alma. Nah, jadi pada waktu itu Ki Hajar Dewantara dan Ketua BPUPKI Dr. Haji Muhammad Diningrat usul itu ke Soekarno dan Muhammad Hatta, dan kebetulan di situ ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastropamjoyo. Nah, Soekarno kemudian menugaskan Mr. Asad sebagai Ketua KNP untuk mengadakan pertemuan dengan golongan partai
Nah, di pertemuan itu disahkan dan hasilnya tersusun panitia pusat terpimpin yang di mana diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian perayaan Harkitas itu menghasilkan dokumen kesatuan nasional. Nah, tadi kan saya menjelaskan kalau Ki Hajar sama Rajiman Weddiodiningrat yang usul, tapi tetap itu yang punya inisiatif atau asal mula yang jadi tanggal 20 Mei sebagai Harkitas itu ya tetap dari Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, tanggal 20 Mei itu adalah hari yang patut dianggap mulia oleh bangsa Indonesia. Kenapa gitu bisa dikatakan hari yang dianggap mulia? Ya, karena maksud dan tujuan lahirnya Budi Utomo yaitu untuk menyatukan rakyat yang dulu masih terpecah-pecah. Sekian dari saya. Silakan Saudari Alma. Jadi sebelumnya juga yang disampaikan oleh Zikri, kalau misalnya Soekarno yang memilih kenapa tanggal 20 Mei 1908 ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1948. Nah, hal itu dikarenakan pada tanggal 1948 itu sedang terjadi huru-hara gitu ya. Setelah terjadinya huru-hara, akhirnya Soekarno itu mengangkat tanggal 20 Mei itu untuk mengingat memberikan sebuah motivasi kepada rakyat masa itu untuk kembali kayak ayo ingat loh, kita juga dulu pernah berjuang loh, dan dimulainya pada tanggal 20 Mei ini. Jadi ingin memberikan kembali motivasi pada masa itu gitu ya. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau dicukupkan? Sebentar Saudara Peran 2. Silakan Saudara Peran 2. Melanjut dari pernyataan Saudara Zikri Nur dan Saudari Alma, iya memang benar gitu. Kalau Budi Utomo itu lebih kepada bidang pendidikan. Ya, karena memang pada hakikatnya pendidikan itu bisa dikatakan sebuah kunci untuk memenangkan peperangan melawan kolonialisme dan imperialisme Barat gitu. Karena dilihat dari ketika masa kolonial itu sendiri, untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang merata dan layak itu sulit gitu. Dan hanya sebatas golongan-golongan tertentu saja gitu. Misalnya golongan para priai gitu. Dan golongan bangsawan Belanda. Nah, salah satu penggagas dari Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo gitu, di mana ia menyampaikan gagasannya tentang membuat sebuah badan bantuan pendidikan dengan nama Studifund gitu. Tujuannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menolong para pemuda Indonesia untuk dapat menuntut pembelajaran yang lebih tinggi lagi di perguruan tinggi gitu. Nah, dari situ sudah jelas bahwa kembali lagi kepada perkataan saya sebelumnya, bahwa kunci utama dalam melawan penjajahannya dengan pendidikan, terlebih karena faktor sulit bagi rakyat pribumi, jadi lebih logis dan lebih masuk akal mengatakan bahwa Harkitnas itu jika dikaitkan dengan bidang pendidikan merupakan faktor yang cukup kuat gitu untuk dijadikan sebagai landasan dan terlebih lagi wadah daripada wujud penggeraknya itu ya organisasi Budi Utomo itu sendiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Farhan 2. Apakah ada yang menambahkan kembali untuk silakan Saudara Cesar. Silakan. Baiklah. Menyambung pernyataan dari 3 rekan saya tadi, saya menemukan pendapat dari Pusponegoro dalam publikasinya yaitu Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5. Ia menjelaskan bahwa setelah adanya perdebatan mengenai ke arah mana corak dari organisasi Budi Utomo, jadi para pengurus organisasi ini pada akhirnya memutuskan untuk membatasi jangkauan geraknya hanya pada penduduk Jawa dan Madura saja, serta Budi Utomo memutuskan untuk tidak akan terlibat dalam aktivitas politik. Budi Utomo akhirnya memilih berfokus pada pergerakan yang bersifat pendidikan, sosial, dan juga budaya. Sekian yang saya temukan dan saya dapatkan. Oke, terima kasih Saudara Cesar. Tadi kan dikatakan bahwa Saudara Cesar Budi Utomo tuh lebih mengecilkan sayapnya gitu hanya di bidang pendidikan dan Jawa sentris. Nah,
kalau dibilang Jawa sentris, bukankah itu suatu hal yang tidak bisa menjadikan suatu nasional? Maksudnya karena Jawa sentris tidak bisa pindah ke tahap nasional dibandingkan dengan Sarekat Islam dan Indis Party yang sudah berada di tahap nasional. Nah, bagaimana pendapatnya daripada teman-teman semua? Ya, izin masuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya itu Budi Utomo lebih kepada Jawa sentris, namun Sarekat Islam dan Indis Party tidak Jawa sentris dan tidak mengutamakan satu daerah saja karena sudah melebarkan cabang-cabangnya. Ya, ya tidak dapat dipungkiri lagi gitu bahwa program politik daripada Sarekat Islam dan Indis Party lebih banyak gitu dibandingkan dengan Budi Utomo. Karena ya saya cukup setuju gitu dengan pertanyaan saudara Adnan bila dikaitkan Sarekat Islam dan IP atau Indis Party sayapnya sudah lebar. Istilahnya gitulah, sayapnya sudah lebar. Karena ya memang gitu organisasi Budi Utomo ini lebih mudah dibandingkan kedua organisasi tersebut gitu. Namun yang perlu dicatat jika kita melihat dari salah satu program awal dari Budi Utomo itu disebutkan dalam bahasa Belanda, tapi saya tidak terlalu pasif dalam membacanya gitu. Jadi kalau tidak salah terjemahannya itu ialah masyarakat yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Nah, dari sini sudah terlihat sangat jelas ya, tersirat dan tersurat mungkin ya bahwa Budi Utomo ini menekankan masyarakat Jawa dan Madura saja, tetapi jangan dinilai dari dari awal saja, tapi dilihat dari prosesnya kepengurusan Budi Utomo. Tepatnya ketika kongres selanjutnya, saya lupa kongres berapa, tetapi kalau tidak salah ada sebuah program politik di mana Budi Utomo ini sudah mulai sadar akan kebangsaan nasionalisme. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Cipto ketika kongres saat itu dengan mengusulkan gagasan nasionalisme Hindia dan bukan tertuju pada Nusa Jawa atau Madura gitu. Namun tetapi hal tersebut ditolak oleh Rajiman Widyodiningrat. Dari kejadian ini tersirat bahwa anggota Budi Utomo menginginkan sebuah gagasan baru yang lebih sadar gitu akan kebangsaan nasionalisme dan bukan Nusa Jawa lagi. Ya, namun mereka yang menginginkan adanya sebuah gagasan itu tidak menyerah begitu saja. Walaupun pada prosesnya si Cipto ini mengundurkan diri dan usulan tentang nasionalisme Hindia itu tidak diangkat lagi. Tetapi yang lebih menarik itu ketika 2 dekade setelahnya pada saat Kongres ke-19 yang dilaksanakan di cabang Solo kalau tidak salah, yang menarik itu ada sebuah ide baru di mana ide Persatuan Indonesia dimasukkan kembali ke dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya atau ADART-nya organisasi Budi Utomo. Nah, pada periode inilah gelombang daripada untuk menunjukkan semangat nasionalisme mulai berganti gitu istilahnya dengan tajuk nasionalisme Indonesia dengan hasil voting sebanyak 14 orang yang setuju dan 12 orang yang menolak. Nah, 14 orang yang setuju itu maka disepakatilah undang-undang Budi Utomo tersebut dengan akhir pasal 2 anggaran dasar Budi Utomo yang berbunyi bahwa tujuan Budi Utomo itu ialah bekerja sama untuk mengembangkan secara selaras negeri dan bangsa Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, dan untuk mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, dari sini kembali lagi kepada pertanyaan bahwa Budi Utomo itu Jawa sentris. Iya memang, namun pada akhirnya
ia mulai lebih luas lagi gitu gagasan nasionalisme Indonesia tadi. Mungkin itu saja apa yang bisa dapat saya sampaikan karena situasi di saya tidak kondusif, maka untuk segitu saja untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Adnan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Farhan. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada beberapa statement dan beberapa desas-desus yang mengatakan bahwa sengaja nih tanggal Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional agar organisasi sebelumnya yaitu Sarekat Islam tuh dilaporkan atau ditidakkan dari sejarah karena untuk juga menghilangkan unsur-unsur Islam. Nah, bagaimana tanggapan para narasumber dan pandangan narasumber sekalian terhadap statement tersebut? Silakan. Izin masuk ya. Silakan. Menurut pandangan saya, bukan ingin menghilangkan Islam dalam sejarah, melainkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, karena bila Sarekat Islam yang dipilih, yang faktanya lebih dulu berdiri dibandingkan Budi Utomo, akan menimbulkan kecemburuan sosial. Karena seperti yang kita tahu bahwa Sarekat Islam itu mengatasnamakan satu agama, yaitu agama Islam. Sedangkan agama di Indonesia itu beragam. Jadi mungkin agar adil, maka dipilihlah tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai tanggal kebangkitan nasional. Bila ada yang mau menambahkan, silahkan. Silakan. Izin Ya, silakan. Saudara Zikri. ya, kalau menurut saya pribadi, desas-desus yang terjadi itu di dalamnya ada kepentingan, dalam tanda kutip ada kepentingan politik. Mereka yang menganggap Budi Utomo mau menghilangkan unsur Islam hanyalah omong kosong. Budi Utomo tujuan utamanya ya memperkuat pemikiran anak bangsa, tapi mereka seakan-akan melihat kalau Budi Utomo fokus utamanya buat nyingkirin unsur Islam. Mungkin mereka yang berkata seperti itu berkaca pada jejak tokoh yang terlibat pada Hari Kebangkitan Nasional, yaitu Insinyur Soekarno, yang mana beliau dekat dengan ideologi komunisme. Mereka yang berpikiran seperti itu sangat melupakan sejarah, hanya fokus pada apa yang dilakukan Soekarno terhadap komunisme. Padahal Soekarno memanfaatkan komunisme karena beliau percaya bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Yang selanjutnya, kemudian saya pernah baca dalam buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 yang ditulis oleh Bung Karno sendiri kurang lebih tahun 1926, yang di dalamnya ada sebuah kutipan, yakni nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Dan beliau berkata, memaknai arti dari kutipan ketiga kata tersebut, bunyinya yaitu keinsapan akan tragedi inilah yang menjadi nyawa pergerakan rakyat Indonesia. Nah, maksud tragedi di situ maksudnya itu pada aksi penjajahan. Nah, jadi sebelah mana gitu Insinyur Soekarno mau menghilangkan unsur Islam? Di kutipannya sendiri juga terdapat kata Islamisme. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Zikri. Apakah selanjutnya ada yang ingin menambahkan dari narasumber sekalian? Iya, izin menambahkan Saudara Adnan. Mohon diulang pertanyaannya. Pertanyaan itu karena ada beberapa ahli yang memaparkan dan ada beberapa statement setelah desas-desus juga yang menyatakan bahwa dipilihnya Budi Utomo ini karena ingin menghilangkan unsur keislaman yang telah berjuang juga dari Sarekat Islam gitu. Jadi mereka berpendapat bahwa Sarekat Islam masih lebih bisa jadi suatu titik ukur kebangkitan nasional seperti itu. Iya, saya rasa desas-desus seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai fakta gitu bahwa hal tersebut dibenarkan gitu, yang mana ingin menghilangkan unsur Islam jika Sarekat Islam menjadi Harkitnas gitu. Kembali kepada argumen saya,
bahwa ketika perjanjian Renville telah disahkan pada 1947-an hingga berlangsung ketika sekitar 1948-an, keamanan negara itu sedang dalam kondisi darurat lah gitu, karena adanya kesiagaan gitu antara pasukan Siliwangi yang melawan dengan pasukan Belanda, di mana pasukan Siliwangi ini harus dipaksa untuk pindah gitu, karena dipaksa pindah dari Jawa Barat pindah ke Solo karena pasukan Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah Jawa Barat. Hal tersebut karena sesuai dengan apa yang menjadi isi dari perjanjian Renville. Ketegangan atau perseteruan juga terjadi gitu di kalangan militer TNI, seperti banyaknya penculikan dan juga adanya ketegangan atau perseteruan di antara partai politik besar lainnya. Karena ketika perjanjian Renville telah disahkan, maka wilayah daripada Republik Indonesia itu dipecah gitu. Yang saat itu awalnya kabinet Amir Syarifuddin diganti menjadi Muhammad Hatta yang sebagai Perdana Menteri. Perubahan tersebut memunculkan sebuah perseteruan panjang yang melibatkan partai besar, sebut saja partai PNI atau Partai Nasionalis Indonesia, kemudian ada Masyumi dan juga ada PSI. Nah, militer pun ikut tegang karena keamanan negara yang telah saya sebutkan tadi dipaksa pindah. Namun yang perlu diketahui selanjutnya itu alasan mengapa Bung Karno menjadikan tanggal 20 Mei sebagai Harkitnas. Hal tersebut juga dikatakan bahwa didorong oleh tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan juga Rajiman Weddiodiningrat, karena melihat dari keadaan saat itu Republik sedang kacau dan krusial dan perlunya sebuah simbol persatuan, maka Bung Karno mengutus menterinya untuk menjadikan tanggal 20 Mei sebagai Harkitnas gitu, dengan harapan untuk merangkul semua elemen kelompok guna melawan kolonialisme dan imperialisme Barat. Acara yang disajikan ketika tanggal 20 Mei dijadikan sebagai Harkitnas, Bung Karno menyelenggarakan sebuah acara berbentuk parade atau pawai unjuk kekuatan militer gitu di Solo, yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi yang didatangkan sebelumnya dari Jawa Barat, bersamaan dengan paduan elemen masyarakat dan juga pemerintah, dengan harapan bisa mencegah terjadinya perpecahan. Dan jika alasan yang saya sebutkan tadi tidak dapat cukup kuat, maka lihat ke belakang gitu, ketika Bung Karno mengadakan rapat untuk membuat sebuah simbol gitu yang nantinya disebut dengan Pancasila. Nah, saya rasa Pancasila ini bukan merupakan wujud negara yang sekuler penuh ataupun negara yang agamis gitu, karena pada pembukaan atau ketika sila pertama itu berbunyi ketuhanan Maha Esa, di mana yang berarti negara republik bukan hanya mengakui agama Islam saja, tetapi negara Republik Indonesia mengakui agama-agama yang lain, yang walaupun agama Islam itu merupakan mayoritasnya negara Republik Indonesia gitu. Jadi mungkin itu saja argumen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Mungkin karena tidak ada yang menambahkan lagi, saya cukupkan untuk sesi diskusi kali ini. Jawaban-jawaban dari serta pemaparan dari narasumber sangat hebat sekali. Saya acungi jempol dan saya berikan applause yang sangat meriah untuk kalian semua. Ya, mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya adalah Budi Utomo merupakan himpunan yang berbasis kebangsaan serta meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang ada di kalangan pemuda pada saat itu.
Nah, kenapa dipilihnya juga dan saat itu terus kemudian Insinyur Soekarno menginisiasi kepada Ali Sastroamidjojo sebagai menteri saat itu untuk menjadikan 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional gitu, dan harapannya juga untuk memotivasi kembali dan membangkitkan kembali kesadaran akan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang damai, adil, demokratis, dan sejahtera dengan slogan Indonesia Bisa sesuai dengan pidato Inspektur Upacara pada memperingati 100 tahun kebangkitan nasional pada tahun 2009. Mungkin cukup sekian saya cukupkan selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sendiri selaku moderator dan narasumber sekalian, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan hanya milik kita semua selaku manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.